Pagi itu, rumah terasa begitu luas dan sunyi. Ani baru saja berangkat ke pasar untuk belanja kebutuhan pesta pernikahan kami, meninggalkan aku berdua saja dengan Ibu Kumala di dapur. Aku berdiri di ambang pintu, memperhatikan calon ibu mertuaku itu sedang sibuk memotong sayuran. Daster rumahannya yang berbahan tipis bergerak mengikuti gerak tubuhnya yang masih sangat terjaga, memancarkan aura wanita matang yang begitu menggoda. Aku melangkah mendekat, sangat dekat, hingga aku bisa mencium aroma parfum melati yang bercampur dengan bumbu dapur. Aku sengaja mengulurkan tangan, seolah hendak mengambil gelas di rak tepat di atas kepalanya, membuat tubuhku hampir bersentuhan sepenuhnya dengan punggungnya. "Ibu, pagi ini aroma masakan ibu kalah jauh dengan aroma tubuh ibu sendiri," bisikku tepat di telinganya, dengan suara yang sangat rendah hingga membuat bulu kuduknya meremang. Ibu Kumala tersentak kecil. Ia menghentikan gerakan pisaunya. "Jangan begitu, Susanto. Ingat sebentar lagi kamu jadi menantu saya," ucapnya sambil mencoba menjauhkan diri, namun kakinya seolah terpaku di lantai dapur. Ia menolak dengan kata-kata, tapi aku melihat nafasnya mulai tidak teratur. Aku kembali merayunya, menyentuh pundaknya dengan ujung jariku. "Wibawa ibu adalah hal terindah yang ingin aku taklukkan," bisikku lagi. Ia kembali menggelengkan kepala, pura-pura sibuk dengan masakannya, tapi ia membiarkan tanganku tetap di sana. Berkali-kali ia berkata tidak, tapi matanya yang sayu saat menatapku justru berkata iya. Aku tahu ini gila, aku tahu ini salah, tapi melihat bagaimana seorang wanita berwibawa seperti Ibu Kumala mulai luluh oleh rayuanku di dapur ini, aku tidak pernah bisa menyalahkan siapapun. Ini adalah tentang rasa yang tidak bisa dipenjara oleh status. Ibu Kumala tidak berani membalikan badannya sepenuhnya. Dia tetap membelakangi saya. Namun saya bisa melihat dari pantulan di keramik dinding dapur, matanya terpejam sesaat. Tangannya yang memegang sodet tampak kaku. Di usia kepala 5, Kumala adalah tipe wanita yang auranya justru semakin memikat. Matang, tenang, namun menyimpan kegelisahan yang hanya bisa dibaca oleh laki-laki yang sudah makan asam garam kehidupan. Saya tidak mundur. Justru saya melangkah 1 senti lebih dekat, hingga ujung sepatu saya hampir menyentuh tumitnya yang tanpa alas kaki. "Ani, masih lama, Bu? Mungkin 1 jam lagi," kata saya. Suara saya sengaja saya buat pelan, bergetar di frekuensi rendah, agar merambat langsung ke sarafnya. Saya melihat dia menelan ludah dengan susah payah. Iya, Santo. Kamu tunggu saja di depan. Biar ibu selesaikan ini," jawabnya terbata. Tapi suaranya mengkhianati kata-katanya. Ada nada pasrah yang sangat halus di sana. Saya tertawa kecil. Suara tawa yang dalam dan maskulin yang biasanya membuat wanita merasa terintimidasi sekaligus terlindungi. Saya meraih botol kecap di dekat tangannya. Namun dengan sengaja, kulit lengan saya bergesekan lama dengan kulit lengannya yang halus. Sentuhan itu singkat, tapi efeknya luar biasa. Ibu Kumala seolah tersengat listrik. Dia meletakkan sodetnya dan akhirnya berbalik, menatap saya dengan wajah yang sudah merah padam hingga ke telinga. Jarak kami kini sangat berbahaya. Saya bisa melihat detak jantungnya yang cepat melalui gerakan kain dasternya. Di masyarakat kita, posisi ibu mertua adalah posisi yang suci dan tinggi. Namun sore ini, saya sedang menanggalkan semua status itu. Saya ingin dia melihat saya bukan sebagai calon menantu, tapi sebagai laki-laki yang tahu bahwa dia kesepian di rumah sebesar ini. "Ibu tampak lebih cantik saat sedang bingung seperti ini," bisik saya lagi, sambil menatap langsung ke dalam matanya yang mulai berkaca-kaca karena ketegangan. Dominasi saya adalah tentang ketenangan. Saya tidak menyentuhnya secara kasar, saya hanya mengurung ruang geraknya dengan keberadaan saya yang dominan. Kumala benar-benar tak berkutik. Dia mencoba mencari kata-kata untuk memarahi saya, tapi lidahnya keluh. Dia hanya bisa menggenggam pinggiran meja dapur dengan erat, mencari pegangan karena kakinya mungkin sudah mulai terasa lemas. Inilah awal dari sebuah permainan mental yang sangat berkesan, di mana seorang calon ibu mertua yang biasanya begitu tegas dan berwibawa, kini harus tunduk pada pesona laki-laki yang seharusnya menjadi menantunya. Dapur itu mendadak terasa begitu sempit. Meski sebenarnya ruangan ini cukup luas untuk sebuah rumah mewah. Udara di sekitar kami seolah berhenti mengalir, digantikan oleh energi yang sangat pekat antara saya dan Ibu Kumala. Dia masih berdiri mematung di depan meja dapur,
tangannya yang memegang kain lap kini terkepal erat, seolah-olah kain itu adalah satu-satunya pegangan hidupnya agar tidak jatuh. Saya memperhatikan bagaimana helai rambutnya yang sedikit berantakan jatuh di pipinya, memberikan kesan wanita matang yang sedang sangat tidak berdaya. Saya tidak membiarkan suasana ini mendingin. Saya melangkah lebih dekat, hingga hanya ada jarak segaris udara yang memisahkan dada saya dengan bahunya. "Bu Kumala, kenapa napas Ibu begitu berat?" tanya saya dengan nada yang sangat rendah, hampir menyerupai bisikan yang merambat di sela-sela telinganya. Saya melihat dia memejamkan mata dengan sangat kuat. Dia mencoba mencari sisa-sisa otoritasnya sebagai seorang ibu. "Stanto, jangan seperti ini. Ani bisa datang kapan saja," jawabnya dengan suara yang hampir habis, seolah-olah tenaganya telah tersedot habis oleh kehadiran saya yang begitu dominan. Saya tersenyum tipis di belakang kepalanya. Bagi laki-laki seusia kita, momen seperti ini adalah tentang kontrol. Saya tidak butuh melakukan hal yang terburu-buru. Saya hanya perlu memastikan bahwa dia tahu siapa yang memegang kendali di ruangan ini. Saya perlahan mengulurkan tangan saya, bukan untuk memeluknya, tapi untuk mengambil piring yang berada tepat di hadapannya. Namun, saya sengaja membiarkan lengan saya menekan bahunya dengan lembut namun pasti saat saya meraih piring itu. Gerakan saya sangat pelan, sangat terukur. Saya bisa merasakan tubuhnya sedikit gemetar di bawah sentuhan saya. Ibu Kumala seolah terkunci antara rasa takut dan sensasi yang sudah lama sekali tidak ia rasakan. Sebagai wanita yang sudah lama hidup dalam kesendirian setelah kepergian suaminya, kehadiran seorang laki-laki yang berani menunjukkan dominasi seperti ini adalah sebuah serangan langsung ke pusat perasaannya. Ibu tidak perlu takut pada saya. Saya hanya ingin membantu ibu merasa lebih tenang. Lanjut saya. Kali ini suara saya tekan serendah mungkin hingga mencapai frekuensi suara dada yang menggetarkan. Saya melihat lehernya yang jenjang bergerak saat ia menelan ludah. Benteng pertahanan yang selama ini ia bangun dengan nama ibu mertua, kini runtuh berkeping-keping. Dia benar-benar tak berdaya. Di hadapan saya, dia bukan lagi sosok yang harus saya segani sebagai orang tua, melainkan seorang wanita yang sedang mengakui bahwa dia kalah telak oleh karisma calon menantunya sendiri. Di masyarakat kita, etika adalah segalanya. Namun di dapur ini, etika itu perlahan memudar digantikan oleh realitas yang jauh lebih jujur. Saya meletakkan piring itu kembali, lalu berdiri diam tepat di belakangnya, tanpa menyentuhnya lagi, namun tetap menjaga jarak yang sangat intim. Saya ingin dia merasakan siksaan dari kedekatan ini. Saya ingin dia mengingat setiap detik dari momen ini. Bahwa di rumah ini, di dapur ini, dia pernah kehilangan seluruh wibawanya hanya karena suara dan keberanian seorang Susanto. Inilah seni dari sebuah modus yang sempurna. Membuat seseorang merasa tak berdaya, justru di tempat yang ia anggap paling aman. Dan saya tahu, mulai detik ini, Ibu Kumala tidak akan pernah bisa memandang saya dengan cara yang sama lagi. Suasana dapur itu kini bukan lagi tentang aroma masakan, melainkan tentang aroma ketegangan yang menyesakkan dada. Saya berdiri sangat dekat, hingga saya bisa merasakan panas yang memancar dari tubuh Ibu Kumala. Ia membelakangi saya, namun pundaknya yang naik turun dengan cepat menceritakan segalanya. Saya tahu, di dalam kepalanya, badai sedang mengamuk. Sebagai seorang calon ibu mertua, ia tahu ini adalah batas yang tidak boleh dilalui. Ada keraguan yang sangat besar di matanya. Ia takut akan dosa, ia takut pada Ani, dan ia takut pada penilaian dunia. Namun, ketakutan itu perlahan mulai kalah oleh sesuatu yang jauh lebih purba. Sesuatu yang selama ini ia kunci rapat di balik daster batiknya. "Ibu, berhentilah melawan diri sendiri," bisik saya tepat di tengkuknya. Suara saya buat serendah mungkin, membiarkan getaran suara dada saya merambat masuk ke saraf-sarafnya. Saya melihat tangannya yang memegang meja dapur mencengkram begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia mencoba menggelengkan kepalanya, sebuah gerakan penolakan yang sangat lemah. "Santo, jangan, ini tidak benar. Ingat Ani, Santo," ucapnya dengan suara yang pecah, hampir seperti bisikan minta tolong. Keraguan itu masih ada, membayangi setiap jengkal pikirannya, menciptakan dinding tipis yang berusaha ia pertahankan mati-matian. Namun, saya adalah laki-laki yang tahu kapan harus menekan dan kapan harus memberi ruang. Saya tidak mundur. Justru saya melangkah 1 senti lebih dekat,
hingga tubuh kami benar-benar bersentuhan tanpa ada celah udara. Saya bisa merasakan jantungnya yang berdegup kencang seperti burung yang terperangkap dalam sangkar. Ani tidak perlu tahu, Kumala. Ini hanya tentang kita, tentang rasa yang selama ini ibuku simpan sendiri. Lanjut saya. Penggunaan namanya tanpa embel-embel ibu adalah pukulan terlahir yang menghancurkan dinding keraguannya. Ia terkesiap, nafasnya tertahan, dan perlahan-lahan cengkraman tangannya di meja dapur mulai mengendor. Di detik itulah, keraguan yang tadi menghantuinya seolah menguap terbawa angin sore. Ibu Kumala menarik nafas panjang, sebuah nafas yang terdengar seperti sebuah kepasrahan yang murni. Bahunya yang tadi tegang kini merosot lemah. Ia membalikkan badannya perlahan, menatap saya dengan mata yang sudah tidak lagi menunjukkan perlawanan. Yang ada hanyalah tatapan seorang wanita yang akhirnya menyerah pada keadaan. Seorang wanita yang sadar bahwa ia telah kalah telak oleh karisma laki-laki di hadapannya. Ia tak berdaya bukan karena saya memaksanya, tapi karena hatinya sudah tidak mampu lagi membohongi keinginan yang sudah lama terkubur. Ujung-ujungnya, ia pasrah sepenuhnya. Di dapur yang sunyi itu, Ibu Kumala meletakkan seluruh harga diri dan otoritasnya sebagai calon ibu mertua di bawah kaki saya. Ia menunduk, menyandarkan keningnya di dada saya, seolah mengakui bahwa mulai detik ini, dialah yang membutuhkan perlindungan saya. Siraman rohani yang saya berikan melalui ketenangan dan otoritas suara saya telah bekerja dengan sempurna. Saya telah mendapatkan Ibu Kumala seutuhnya, jiwanya, raganya, dan segala rahasianya. Keraguan itu kini telah mati, digantikan oleh kesepakatan bisu yang akan mengubah hidup kami selamanya di bawah naungan zona romantis. Suara deru motor Ani terdengar memasuki halaman rumah, memecah keheningan yang baru saja kami ciptakan di dapur itu. Ibu Kumala tersentak, seolah baru saja terbangun dari mimpi panjang yang memabukkan. Ia segera melepaskan diri dari dekapan saya. Wajahnya pucat pasi, namun semburat merah di pipinya masih belum sepenuhnya hilang. Ia mencoba merapikan celemeknya dengan tangan yang bergetar hebat. Matanya liar mencari-cari apa saja yang bisa ia kerjakan agar terlihat normal. Saya hanya berdiri diam, memperhatikan setiap gerak-geriknya yang penuh kepanikan dengan senyum kemenangan yang tenang. Di saat itulah, ia menatap saya dengan tatapan yang menghancurkan hati. Sebuah tatapan yang seolah berkata, "Santo, ini tidak benar. Apa yang telah kita lakukan? Santo, kamu harus menjauh," bisiknya dengan suara yang serak, hampir menangis. Ia memegang pinggiran meja dapur seolah dunianya sedang berputar hebat. Di dalam pikirannya, saya tahu ada peperangan besar yang sedang berkecamuk. Sebagai seorang ibu yang menjunjung tinggi moral dan adat ketimuran, apa yang baru saja terjadi adalah sebuah pengkhianatan terhadap perannya sendiri. Namun di sisi lain, saya bisa melihat di kedalaman matanya bahwa ia tidak bisa membohongi tubuhnya sendiri. Getaran yang saya berikan melalui suara dan kehadiran saya telah menembus lapisan pertahanan yang ia bangun selama puluhan tahun. Ia merasa berdosa, ia merasa ini salah, tapi ia benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi menghadapi perasaan yang sudah terlanjur meledak itu. Ani masuk melalui pintu samping, membawa kantong belanjaan dengan senyum ceria yang tak berdosa. "Ibu, kok wajahnya merah sekali? Ibu sakit?" tanya Ani sambil meletakkan belanjaan di meja, tepat di samping tangan Ibu Kumala yang masih gemetar. Saya melihat Kumala menelan ludah dengan susah payah. Ia menghindari tatapan mata anaknya. Iya nak, hawanya panas sekali di dapur tadi," jawabnya terbata-bata. Ia mencoba kembali memotong sayuran, namun tangannya begitu lemah hingga pisau itu nyaris terlepas. Saya melangkah maju, dengan tenang membantu mengambilkan kantong belanjaan dari tangan Ani, sambil sengaja memposisikan diri sedemikian rupa sehingga Ibu Kumala kembali terjepit di antara saya dan meja dapur. Saya bisa merasakan tubuh Kumala menegang kembali saat bahu saya bersentuhan tipis dengan lengannya. Ia menahan nafas, tidak berani bergerak sedikit pun. Di hadapan Ani, kami sedang memainkan sandiwara yang paling sempurna. Namun di bawah permukaan meja, ada sebuah rahasia yang beratnya seperti gunung. Ibu Kumala tidak tahu harus berbuat apa. Jika ia mengusir saya, ia takut rahasia ini akan terbongkar.
Namun jika ia membiarkan saya tetap dekat, ia tahu ia akan semakin tenggelam dalam ketakberdayaan ini. Ia terjebak dalam labirin emosi yang saya buat sendiri. Setiap kali saya berbicara pada Ani dengan nada yang ramah, ibuku malah seolah merasa disayot sembilu. Namun setiap kali mata saya melirik ke arahnya dengan tatapan yang penuh arti, saya melihat ia hanya bisa menunduk pasrah. Ia telah sampai pada titik di mana ia menyadari bahwa mulai hari ini hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia adalah seorang ibu, ya, tapi ia juga seorang wanita yang baru saja menyadari bahwa ia telah takluk seutuhnya kepada laki-laki yang seharusnya menjadi menantunya. Ketakberdayaan ini adalah hukuman sekaligus kenikmatan yang harus ia tanggung sendirian. Karena di dapur ini, di antara aroma masakan dan kehadiran saya, ia telah kehilangan jalan pulang ke dirinya yang dulu. Hari pernikahan itu semakin dekat. Dekorasi sudah terpasang, undangan sudah tersebar, dan Ani tampak begitu bahagia dengan senyum yang terus terpancar dari wajahnya. Namun, di balik keramaian itu, ada sebuah rahasia yang terkunci rapat di antara aku dan Ibu Kumala. Rahasia yang tercipta dari setiap rayuan yang awalnya ditolak, namun akhirnya diterima dengan pasrah di sudut-sudut rumah yang sepi. Aku menatap Ibu Kumala yang sedang duduk di kursi ruang tamu. Ia kembali menjadi sosok calon ibu mertua yang anggun dan berwibawa di depan tamu-tamu yang datang. Tidak ada lagi getaran di bibirnya seperti malam itu. Tidak ada lagi sisa-sisa si Rahman rohani yang kami lalui berdua. Kami telah sepakat untuk kembali ke peran masing-masing. Mengenakan topeng paling sempurna demi kebahagiaan Ani. Banyak orang mungkin akan menghakimi. Banyak orang akan mengatakan bahwa ini adalah pengkhianatan yang paling kejam. Namun, saat aku berdiri di sini, menatap masa depanku, aku sampai pada satu titik pemikiran yang tenang. Aku tidak akan menyalahkan satu sama lain. Aku tidak menyalahkan Ibu Kumala atas kerapuhannya yang membuatnya luluh. Dan aku tidak menyalahkan diriku sendiri karena telah melangkah terlalu jauh. Bagi saya, ini adalah hak masing-masing. Hak setiap jiwa untuk mencari kehangatan di tempat yang mungkin dianggap salah oleh dunia. Terkadang, cinta dan hasrat tidak memilih waktu atau status yang tepat. Ia datang begitu saja, seperti badai yang tak bisa ditolak, dan pergi meninggalkan kenangan yang akan kami simpan sampai liang lahat. Aku akan menikahi Ani, dan Ibu Kumala akan tetap menjadi mertuaku. Dunia akan melihat kami sebagai keluarga yang sempurna, tanpa pernah tahu bahwa di balik dinding rumah ini pernah ada getaran ekstrim yang menyatukan dua hati yang seharusnya terpisah oleh batas restu. Tuliskan komentar paling jujur dan berani Anda di bawah. Jangan pernah takut untuk bicara, karena di Zona Romantis, kita adalah saksi dari setiap melodi kehidupan yang paling tersembunyi. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini di Zona Romantis, kumpulan kisah dan cerita-cerita romantis terbaru.